Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Taib kita lanjutkan eh, pelajaran sorof, ilmu sorof untuk pemula karangan Abu Rozin dan Ummu Rozin. Taib kemarin kita telah masuk di beberapa sub, ya, di antaranya itu tentang peta pemikiran bab 1, ya. Kalimat itu kata artinya kemarin, ya. Kalimat kata terbagi menjadi 3, ada fi'il, ada isim, ada huruf. Kemarin pekan lalu kita sudah masuk di fi'il. Nah, fi'il madhi, mudhari, amr. Nah, kemudian kita masuk yang jenis kata yang kedua, yaitu al-isim. Fi'il itu kata kerja. Sekarang kita masuk yang kedua ini, isim. Ya, jenis kata yang kedua yaitu isim atau nama benda. Baik, kita masuk, ya, isim. Isim secara bahasa memiliki arti yang dinamakan atau nama atau kata benda. Sedangkan menurut ulama nahwu, isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya, akan tetapi tidak berkaitan dengan waktu. Ya, kalau yang berkaitan dengan waktu itu fi'il. Nah, isim terbagi dalam beberapa jenis yang bisa dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Misalnya isim berdasarkan jenis, laki-laki perempuan, ya, muzakkar muannas. Nah, berdasarkan jumlah, ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Berdasarkan bentuk, dan sebagainya. Taib. Karena isim banyak sekali, kata benda banyak sekali, maka kita tidak membahasnya secara lengkap di sini, kata beliau. Hanya beberapa jenis isim yang berkaitan erat dengan ilmu sorof yang akan dibahas di buku ini. Nah, beberapa contoh kata yang termasuk jenis isim adalah, beberapa contoh kata yang termasuk isim, kata benda adalah, ini dalam bahasa Arab, ya. Nama orang. Jadi semua nama orang itu isim. Contohnya di sini Zaid, ya, Zaidun. Nah, itu namanya isim. Kemudian kata tunjuk, ya, ini, itu, hadza, gitu, ya. Ya, isim isyarah artinya, istilahnya isim isyarah. Kemudian kata ganti, ya, dan contoh-contoh yang lain. Kata ganti apa contohnya? Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Ya, ini contohnya di sini ana. Ini kata ganti orang pertama. Baik. Perlu diperhatikan, ya, pula bahwa sebagian ciri-ciri isim adalah, nah, ini ada tanda-tanda isim. Kemarin kita masuk kan ada beberapa tanda-tanda ciri-ciri fi'il. Dan ciri-ciri, ya, tanda-tanda isim. Nah, tanda-tanda isim, ya, yaitu ini dia. Bertemu dengan huruf jar. Nah, bertemu dengan huruf jar, ya, bertemu dengan huruf jar. Nah, maksudnya, eh, setelah huruf jar ini namanya huruf jar, maka setelahnya itu bisa kita sebut bahwa dia adalah isim, ya, kata benda. Contohnya di sini, ya, huruf jar ini min, dari, ila, ke, an, dari, ala di atas, fi di dalam, bi dengan, ka seperti, li untuk. Nah, contohnya gimana? Nih, bi, ya, ini huruf jar, ya, semuanya ini. Coba lihat di sini. Mana yang ada huruf jar? Ini di huruf jar bi, kemudian fi. Nah, bisalah kita tentukan bahwa setelah huruf jar ini maka dia adalah isim, ya. Ismi. Ini alifnya tidak ada. Ismi, bismi, fi suduri. Ya, bisa dikatakan suduri adalah isim. Kemudian bertanwin.
Ya. Kalau ada kita lihat di Al-Qur'an ada ya kata yang bertanwin bisa dipastikan bahwa dia adalah isim kata benda. Coba cari di Al-Qur'an ya, yang ada huruf seperti ini, yang setelahnya ya kita katakan dia isim kata benda. Kemudian bertanwin. Silakan cari ya, kalau dia ada tanwin bisa kita sebut, bisa kita pastikan bahwa dia adalah isim kata benda. Baik, dilekati alif lam. Nah, kalau kita perhatikan di Al-Qur'an, jika ada kata yang beralif lam, alif lam ya, bisa kita katakan bahwa dia adalah apa? Isim. Contohnya ini Al-Qur'an. Nah, ini dah pasti isim. Karena kalau kata kerja ndak bisa dimasuki alif lam. Kemudian Alkitab. Nah, demikian. Dekati alif lam ya, bertanwin, bertemu dengan huruf jar. Bismi fi suduri. Ini isimnya ini sudur. Nah, ketika sebuah kata memiliki ciri-ciri seperti di atas, maka kata tersebut termasuk jenis isim. Ya, huruf-huruf jar selengkapnya akan dibahas di pembahasan berikutnya. Baik, kita masuk sub sub pembahasan dari isim ya, yaitu isim pembagian isim berdasarkan jenis. Maksudnya jenis laki-laki, jenis perempuan. Nah, demikian. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada ya pembagian berdasarkan perempuan, laki-laki perempuan. Baik. Nah, isim berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua. Isim mudzakkar, isim laki-laki, kemudian isim muannas, perempuan. Baik, artinya secara bahasa laki-laki. Secara istilah, isim muzakkar adalah istilah atau terminologi untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki. Semua nama manusia untuk laki-laki dan nama benda yang tidak mengandung huruf tak marbutoh ya termasuk isim muzakkar. Contohnya apa? Nih, nama orang Nuh, Yusuf, ya Zaidun, Ahmad. Dan semua nama laki-laki. Walaupun nama laki-laki itu ada tak marbutohnya, tetap dia laki-laki. Contohnya apa? Hamzah misalnya. Ya. Ya. Muawiyah. Nah, Muawiyah kan laki-laki. Tetap kita katakan dia muzakkar. Walaupun ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu ini ya. Nah, oke. Nama benda. Nah, buku, pulpen, baju, ya, dan semua nama benda yang tidak mengandung tak marbutoh. Nah, itu. Ya, semua benda yang tidak mengandung tak marbutoh bisa kita katakan bahwa dia isim mudzakkar. Nah, demikian. Kemudian isim muannas perempuan, secara bahasa ya perempuan ya. Jadi isim muannas adalah isim untuk semua isim yang termasuk dalam jenis perempuan. Semua nama perempuan dan isim-isim yang mengandung huruf tak marbutoh adalah isim mu'annas. Nah, contohnya nama perempuan, pokoknya semua nama perempuan. Ya, baik dia ada tak marbutoh ataupun tidak. Tetap dia kita katakan mu'annas. Nah, nama benda madrasatun ada tak marbutoh belakangnya nih. Ya, jami'atun. Nih. Kemudian mirwahatun. Kipas angin ada tak marbutoh. Taib. Dan semua nama benda yang mengandung tak marbutoh. Selain kata yang mengandung huruf tak marbutoh, ada juga kata yang tidak mengandung tak marbutoh akan tetapi termasuk muannas. Nah, ini pengecualian secara umum tadi kan kalau dia nama benda ya yang tidak ada tak marbutoh dia pasti laki-laki. Itu kaidah secara umum. Tapi ada pengecualian ini dia. Ya, seperti nama anggota tubuh yang berpasangan. Ainun, benar lagi. Udunun, ya, yadun, ya sebagian nama benda langit seperti ardun, ya, syamsun, matahari juga dianggap muannas. Nah, ini pengecualian. Tapi kaidah umumnya tadi seperti itu.
Ya, semua kata benda yang tidak ada tak marbutoh dia mudzakkar, dianggap laki-laki. Yang ada tak marbutoh perempuan. Itu kaidah secara umum. Pengecualiannya sedikit. Baik. Hal-hal semacam ini memang seringkali terjadi dalam bahasa Arab. Sampai-sampai ada ungkapan dalam setiap kaidah selalu ada pengecualian. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari bahasa Arab atas bimbingan guru yang memahami. Nah, hal-hal yang semacam ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita. Kemudian isim sub apa namanya? Pembahasan dari isim selanjutnya adalah isim dibagi berdasarkan jumlah. Ada mufrad satu, ada musanna dua, ya ada jamak tiga atau lebih. Kalau bahasa Inggris kan ada apa ya? Tunggal, ya ada plural, ya apalagi lupa pula. Bahasa Arab juga ada seperti isim mufrad, ya adalah kata tunggal. Contohnya apa? Muslimun, berarti seorang muslim. Muslimatun, seorang muslimah. Ya, kitabun, sebuah buku. Kolamun, sebuah pena, pulpen. Isim musanna ini menunjukkan dua. Ya, nah, ini adalah suatu istilah yang agak sulit untuk ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa kita hanya didapati istilah tunggal dan jamak. Ya, tunggal adalah satu dan setiap yang lebih dari satu adalah jamak. Namun, tidak demikian dengan bahasa Arab. Pada bahasa Arab, ada istilah untuk yang bermakna dua. Ya, barangkali istilah Indonesia yang mendekati maksud istilah musanna adalah ganda. Ganda. Nah, jadi istilah jamak dalam bahasa Arab bukan sesuatu yang lebih dari satu, ya, kan tapi lebih dari dua atau tiga ke atas baru dia jamak. Sesuatu yang bermakna dua atau ganda disebut musanna. Nah, demikian. Nah, contohnya apa? Muslimatani, muslimani. Coba lihat ada penambahan alif dekat sini. Coba lihat pertama tadi muslimun, ya kan? Muslimatun. Ini ada penambahan alif. Tuh, tengok. Muslimani, muslimatani. Tak marbutohnya jadi tak. Kemudian tambah alif. Muslimatani. Artinya apa? Dua orang muslim, dua orang muslimah. Tahu? Muslimaini. Ya, boleh juga seperti ini. Muslimaini. Ya-nya sukun ya. Muslimataini. Nah, demikian. Untuk penggunaannya nanti. Kok bisa seperti ini modelnya? Kok bisa seperti ini modelnya nanti? Oke? Contohnya apa lagi? Kitabani, dua kitab. Qalamani, dua pulpen. Qalamaini, kitabaini. Nah, demikian. Baik, kemudian terakhir jamak. Jamak ini di atas dua ya. Kita benar di atas dua. Ada beberapa jenis jamak. Nah, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, jamak muzakkar salim, yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang muzakkar. Ya, apa contohnya yang muzakkar? Muslim kan muzakkar, laki-laki kan? Nah, tambahkan waw dan nun di belakang muslim. Jadilah dia jamak muzakkar salim. Artinya jadi apa? Ya, orang-orang muslim. Nah, banyak dia. Muslimina, boleh juga, ya. Kemudian jamak muannas salim, dia untuk perempuan, yaitu bentuk jamak isim-isim yang muannas. Apa contohnya isim muannas? Muslimah misalnya. Muslimah, tinggal tambah alif dan ta. Ya, muslimat, tak marbutohnya hilang. Muslimat, artinya apa? Orang-orang muslimah. Maksudnya banyak. Nah, demikian. Jamak taksir, ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. Maksudnya nggak ada rumus gitu. Jamak ini biasanya digunakan untuk kata benda mati seperti pulpen, buku, pintu, dan sebagainya. Contohnya apa? Kitabun satu. Ya, dua buku apa? Kitabani. Kalau banyak, ya jamaknya yaitu kutubun. Demikian. Kemudian pena, aklamun. Berarti apa artinya? Pena-pena. Kalau kutubun, kitab-kitab. Nah, akan tetapi
Ada juga jamak taksir yang bukan dari kata benda. Karena jamak taksir ada dua jenis. Ada jamak taksir lil akil untuk yang berakal, ada jamak taksir li ghairi akil. Ya, jamak taksir untuk kata benda yang enggak berakal. Contohnya apa? Untuk kata laki-laki, ya, rijalun, ya, rojulun. Nah, nabi, nabiyun, anbiya. Nah, kemudian rusulun, rasulun. Nah, demikian. Rasul kan berakal, ya. Nabi kan berakal. Nah, ghaniyun orang kaya, agniya itu jamaknya. Ya, ustad, ya jamaknya apa ustad? Asatidzah kan berakal ya semuanya. Kemudian ada jamak taksir li ghairi akil untuk yang tidak berakal seperti kitab tadi, kitabun, kitabani, dua kitab, kutubun, banyak kitab. Demikian. Qalamun, qalamani untuk dua pena, aklamun untuk jamak. Nah, demikian. Bab, abwab. Demikian. Nah, catatan. Satu, jamak muzakkar salim hanya berlaku untuk isim-isim muzakkar, ya, isim-isim laki-laki. Sedangkan jamak muannas salim hanya berlaku untuk isim-isim muannas. Dua, ya, asalnya nama benda mati jamaknya adalah jamak taksir. Nah, akan tetapi untuk nama benda yang mengandung huruf tak marbutoh bisa dirubah ke jamak muannas salim. Ya, asalnya apa? Nama benda mati, ya, jamaknya adalah jamak taksir. Akan tetapi untuk nama benda yang mengandung tak marbutoh, apa nama kata benda contohnya? Pohon bahasa Arabnya syajaratun. Pakai tak marbutoh ya, syajaratun ini contohnya. Ya, maka boleh dirubah menjadi jamak muannas salim. Ini contohnya, syajaratun, syajarat, pohon-pohon. Nah, demikian. Ini pengecualian. Ya. Tiga, asalnya isim-isim muzakkar jamaknya adalah jamak muzakkar salim. Akan tapi ada beberapa isim muzakkar yang jamaknya jamak taksir. Kita ulang. Asalnya isim-isim muzakkar jamaknya adalah jamak muzakkar salim. Akan tapi ada beberapa isim muzakkar yang jamaknya jamak taksir. Nah, contohnya apa? Ya. Tolibun artinya siswa. Ya. Nah, ini kan isim muzakkar. Lihat jamaknya. Ya, seharusnya kan tolibuna atau tolibina. Tapi enggak. Ya, yang dipakai adalah tulabun, jamak taksir. Ini pengecualian ya. Tapi hukum asalnya di awal tadi. Semua apa namanya? Isim muzakkar jamaknya adalah jamak muzakkar salim itu asal katanya, ini pengecualian saja. Kemudian contoh yang lain, amilun artinya bekerja. Ya, seharusnya kan amiluna atau amilina tambah ya nun atau waw nun. Tapi di sini menggunakan jamak taksir ummalun. Nah, demikian. Baik. Saya rasa sampai sini dulu deh. Ya. Silahkan yang mau baca-baca ulang, di-download judul bukunya Ilmu Shorof untuk Pemula, karya Abu Rozin dan Ummu Rozin. Bisa di-download di www.bisa.id. Tapi saya rasa cukup sampai sini. Yang benar dari Allah, yang saya dari saya pribadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.